teh hangat dulu, Nak. Dari tadi nyapu belum berhenti aja. Kamu itu jangan terlalu capek loh. Nanti sakit, mana nggak bisa ketemu Raka, sayang. Iya, Bu. Makasih ya. Tapi aku seneng, Bu. Tiap kali aku mau ketemu Raka tuh hatinya tuh kayak mekar gitu. Dia tuh bener-bener perhatian. Sayang banget sama aku. Iya sih, Ibu ngerti. Tapi Ibu takut, Nak. Dunia dia sama dunia kita itu beda jauh. Ibu cuman takut kamu nanti kecewa karena realita itu sangat keras. Nggak akan, Bu. Raka beda dari cewek-cewek lain. Dia nggak akan mandang harta atau status. Dia benar-benar tulus. Aku yakin suatu hari nanti Ibu Raka pasti terima. Yono, aku jemput nih. Hari ini kita jalan ya. Aku udah booking tempat makan favorit kamu loh. Jangan lama-lama ya, aku udah kangen banget loh sama kamu. Kamu tahu nggak? Kadang aku tuh mikir, gimana hidupku kalau nggak ada kamu ya? Sepi, hampa. Kamu tuh obat buat hidup aku, Yan. Gimana aku tuh bisa lepas coba? Hari gini kamu masih aja ngagetin. Bentar ya. Tapi serius deh, kamu tuh selalu tahu cara bikin aku bahagia. Raka, aku juga tuh sayang banget sama kamu. Tapi aku cuman takut suatu hal yang dari dulu belum bisa aku hilangin dari pikiran. Aku takut ibu kamu benar-benar benci aku. Apa sih yang kamu takutkan dari ibu? Ya udah, jangan pikirkan ibu dulu. Aku yang sayang kamu. Dan itu udah cukup. Biar aku yang urus semuanya nanti. Yana dan Raka saling mencintai dengan tulus, tapi cinta mereka tidak semudah itu diterima. Tanpa Yana tahu, jauh di rumah mewah keluarga Raka, sang calon mertua sudah menyusun rencana yang jahat. Kamu ya, Nathan? Jauh lebih biasa dari yang aku bayangin. Iya, Tante. Makasih udah mau ketemu sama Yana sebelumnya. Saya tahu ini mendadak, Bu, tapi saya cuma pengen ngobrol sama Ibu baik-baik. Ngobrol? Denger ya, aku udah tahu semuanya. Kamu deketin Raka itu bukan karena cinta. Kamu cuma cewek kampung yang lagi cari kesempatan, ya kan? Bukan gitu, Tante. Saya dan Raka saling mencintai. Saya nggak pernah punya niat buruk, apalagi soal harta. Harta? Jangan pura-pura suci. Kamu pikir aku nggak tahu kamu tinggal di rumah reop? Mak kamu juga cuma tukang cuci. Terus kamu pikir kau pantas masuk ke keluarga besar kami? Tante, saya tahu saya bukan dari keluarga berada. Tapi saya nggak pernah lihat Raka sebagai sumber uang. Saya cinta dia dengan tulus. Hahaha. Cinta itu omong kosong. Kamu kira aku akan restui hubungan ini? Selama aku masih hidup, kamu gak akan pernah jadi menantu aku, titik. Kamu itu cocoknya nikah sama tukang ojek, bukan anak kolomrat seperti Raka. Dasar anak matre yang pura-pura baik dan gak tahu diri. Jangan mimpi tinggi-tinggi buat bisa nikah sama anak aku. Sadar diri kamu itu. Nanti kalau jatuh itu sakit. Ya Allah, kenapa harus serumit ini? Aku cuma mau bahagia bareng orang yang aku cintai. Ibu salah. Yana itu tulus banget. Dia itu nggak pernah minta apa-apa dari aku. Bahkan aku yang selalu maksa kasih hadiah, dan dia itu selalu menolak. Gak, dia cuma pura-pura baik. Malis depan kamu cuma mau ngincer harta keluarga kita. Jangan sampai kamu ketipu sama kedok polos dia. Tolong dong percaya aku ya, Bu. Aku ini ibu kamu, Raka. Kamu harus nurut. Selama aku belum kasih restu, kamu gak akan bakal nikah sama dia, titik. Tapi Bu, Yan, maaf, aku itu nggak bisa menyangka. Aku nggak nyangka dia itu sejahat itu. Gak apa-apa, Rat. Aku ngerti posisi kamu. Aku capek. Dengerin aku ya, aku itu nggak akan mundur. Sekeras apapun mama, aku tetap akan perjuangin kamu. Kita bisa, Yan, kita harus kuat. Yana hancur, namun cinta Raka adalah satu-satunya alasan dia untuk bertahan. Sayangnya restu sang ibu tak semudah itu untuk didapatkan. Dan di balik perjuangan tulusnya, mulai tumbuh keputusan yang kelak membawanya ke jalan penuh kegelapan. Di malam yang dingin, Yana duduk termenung di depan sebuah cermin.
Udah berapa kali aku dicaci, dihina habis-habisan, tapi kenapa hatinya masih tetap sayang sama dia? Kenapa? Aku masih berharap bisa disayang keluarga juga. Astagfirullah Yan, aku lihat kau makin kurus dari terakhir kita ketemu. Kamu tuh kenapa sih? Jangan bilang kau masih mikirin namanya Raka yang nyakitin kamu terus ya? Aku capek Ren, aku udah berusaha sekuat tenaga buat diterima, tapi semuanya yang aku lakukan tetap aja salah di mata Bu Lili. Aku kayak gak pernah dianggap manusia. Aku ngerti perasaan kamu Yan, tapi kamu percaya nggak kalau ada cara supaya semua itu bisa berubah? Aku gak asal ngomong, ini beneran nyata dan banyak yang mau coba. Maksud kamu cara apa? Jangan bilang kau mau nyuruh aku pergi hidup ke dukun atau apalah itu. Aku tuh masih waras Ren. Hal kayak gini atau hal kayak gitu tuh jelas nggak mungkin aku lakuin. Bukan dukun sembarangan. Di pinggir kota ada orang tua yang katanya tuh bisa bantu kamu pakai susuk. Aura kamu tuh bisa lebih kuat. Orang yang benci bisa berubah sayang. Ren, astagfirullahalazim, kamu serius ngomong kayak gitu? Aku tuh takut banget hal-hal begituan. Itu bukan mainan, itu udah termasuk melawan takdir. Aku nggak yakin sama sekali. Ya, tapi hidup kamu sekarang juga jauh dari bahagia Yan. Kamu dihina, diinjak, dianggap cewek murahan. Sampai kapan kamu mau terus-terusan digituin tanpa perlawanan sama sekali? Aku cuma pengen dia nerima aku. Aku cuma pengen bahagia sama Raka. Pengen rasain jadi bagian dari hidupnya tanpa harus selalu merasa direndahin kayak gini terus. Kamu cuma pengen dapet restu kan? Kalau pakai susuk bisa bantu kamu buat dapetin itu. Kenapa nggak coba sekali aja? Cuma sekali demi cinta kamu yang segitu besarnya. Aku cuma pengen dicintai, dipandang layak, dan bisa disayang kayak wanita lain. Aku benar-benar lelah jadi sosok yang terus dianggap gak pantas buat dia. Beberapa minggu setelah memasang susuk, Yana tampil mempesona. Wajahnya bersinar, sikapnya tenang dan juga lembut. Semua orang memujinya, bahkan Bu Leli yang dulu sangat membencinya. Kamu cantik banget hari ini Yana. Entah kenapa aura kamu itu beda sekali dari yang dulu aku kenal. Benar-benar mempesona sekarang. Aku sampai heran sendiri lihat kamu. Terima kasih banyak Tante. Saya hanya berusaha menjadi lebih baik setiap harinya agar bisa diterima sepenuhnya oleh keluarga besar Raka yang sangat saya hormati dan cintai sepenuh hati. Aku nggak tahu kenapa sekarang hatiku tuh luluh. Mungkin memang waktunya aku terima kamu jadi bagian keluarga ini. Jangan sampai kecewa Raka ya nak. Aku titip anakku padamu. Saya janji akan menjaga Raka dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan dan restu yang Tante berikan pada saya hari ini. Terima kasih banyak sekali Tante. Aku udah bilang dari dulu, Yana itu tulus. Aku tuh bersyukur Ibu akhirnya bisa melihat sisi terbaik dari wanita yang aku cintai ini. Aku bahagia banget hari ini, Bu. Semua tampak bahagia, tapi di balik senyum Yana yang manis, matanya sesekali bergetar, wajahnya sedikit memucat. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mulai berubah. Apa ini efek susuknya? Aku merasa lebih cantik, lebih banyak disukai. Bahkan Bu Lilis sekarang jadi seperti sahabat sendiri. Tapi kenapa wajahku terasa aneh ya? Kayak ada yang berubah. Aku sudah kasih diriku. Aku terima semua syarat dan tantangan. Jangan ganggu aku. Tolong jangan ambil kembali apa yang sudah aku berikan padaku malam ini. Aku mohon jangan diambil. Raka mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari Yana. Bukan hanya sikap, tapi jiwanya terasa seperti bukan milik wanita yang ia cintai sejak awal. Aku masih cinta sama Yana, Bu. Tapi akhir-akhir ini dia kelihatan kayak linglung. Bahkan waktu tidur dia sering mengigau, ngomong yang gak jelas. Aku takut, Bu. Takut Yana udah masuk ke sesuatu yang kita gak mengerti. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Aku cinta dia, tapi kondisi ini makin bikin aku itu gak tenang. Iya nak, ibu juga belakangan ini ngerasa kayak ada yang aneh dari Raka. Insting ibu tuh dari awal udah curiga. Cantik itu gak selalu alami nak. Dan sekarang makin jelas auranya si Yana itu bukan aura perempuan biasa.
Kita harus selidiki sebelum kau menikah. Jangan sampai kamu hidup dalam kegelapan yang dia sembunyikan. Kalau memang dia pakai susuk, kau berhak tahu kebenarannya. Yana sudah berada di ujung batas. Raka dan keluarganya mulai membuka mata. Namun waktu terus berjalan dan kekuatan dari susuk yang ditanam mulai menuntut balasan lebih besar. Saya mohon bantuannya, Mbah. Tunangan saya berubah dengan sangat drastis. Kadang matanya merah, tubuhnya dingin. Dia seperti bukan Yana lagi. Saya takut dia itu kerasukan sesuatu, Mbah. Itu susuk, tapi bukan biasa. Itu susuk pemanggil makhluk halus. Cantik dibayar dengan nyawa. Kalau tak dicabut, yang indah akan berubah menjadi mayat yang dikendalikan oleh iblis. Tidak, saya nggak akan biarkan dia itu mati, Mbah. Saya akan lakukan apapun buat keselamatan dia. Tolong bantu saya ya, Mbah. Saya mohon banget, tunjukkan caranya sebelum terlambat, Mbah. Bawa dia kemari sebelum malam Jumat Kliwon. Lewat dari situ, jiwa Yana akan menjadi milik si penagih susuk itu. Dan penagih susuk itu akan menelan hidupnya perlahan-lahan. Dan itu sangat menyakitkan. Hari mulai gelap, bayangan tua dari cermin makin sering datang. Waktu Yana semakin habis. Susuk bukan lagi alat pemikat hati, namun kutukan yang haus darah dan tidak mengenal belas kasihan. Raka datang tergesa-gesa dengan mobil. Wajahnya panik, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam Jumat Kliwon tinggal hitungan jam saja. Ia harus segera membawa Yana untuk pergi. Tolong, jangan ambil wajahku. Jangan rusak tubuhku. Aku cuma pengen disayang. Aku cuma pengen diterima. Kenapa kalian semua sekarang malah melukai dan menyiksa aku begini? Yana, ini aku Raka. Buka pintunya, sayang. Cepat. Aku datang buat selamatin kamu. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat. Dan kamu nggak bisa diselamatkan lagi. Hei, aku nggak tahu semua ini bakal kayak gini. Aku cuma pengen diterima, dihargai. Aku janji cuma sebentar. Aku nggak tahu kok harganya setinggi ini. Aku takut. Aku tahu kamu itu bukan Yana yang sebenarnya. Aku bisa lihat matamu kosong. Tolong ikut aku sekarang. Kita pergi ke orang pintar buat menghilangkan susuk jahat itu. Dia milikku. Susuk ini ku beri, bukan buat diambil kembali. Tak ada yang bisa mencabutnya kecuali dengan nyawa. Kalau kau bawa dia, kau juga akan mati. Aku nggak takut sama kamu. Aku itu cuma pengen nyelamatin Yana. Kalau aku tuh harus mati juga demi dia, biar. Tapi aku itu nggak akan tinggal diam. Lihat dia itu dihancurkan begitu saja. Dia bukan milikku lagi. Dia telah mengikat janji, dan semua yang mengganggu perjanjianku akan merasakan penderitaan yang lebih mengerikan dari kematian. Kamu pernah bilang cinta nggak butuh pengakuan siapapun, tapi kamu tetap berjuang. Sekarang kamu pergi meninggalkan aku sendirian, cuma buat dapetin restu dari ibuku sendiri. Ibu terlalu sibuk jaga harta, sampai lupa jagain perasaan orang yang mencintai dengan tulus. Yana nggak butuh apapun selain cinta dan penerimaan dari ibu sebagai calon mertua, Bu. Kamu meninggalkan bekas. Kamu pergi meninggalkan bekas yang dalam banget di hati aku. Tapi kamu juga meninggalkan pelajaran. Cinta sejati itu berani berkorban, walau kadang taruhannya adalah nyawa sendiri. Maafkan ibu, Raka. Ibu salah besar. Ibu menilai Yana dari kekurangannya, bukan dari ketulusan cintanya. Padahal dia jauh lebih tulus dari perempuan manapun juga. Yana, kamu maafin ibu ya. Ibu iri sama kamu. Ibu takut kehilangan anak ibu. Tapi sekarang ibu sadar, ternyata yang hilang justru wanita terbaik buat anak ibu. Dan sejak saat itu, di malam-malam tertentu, aroma melati selalu datang ke rumah Raka. Seolah Yana masih setia menemani dirinya, walau hanya sebagai bayangan dari cinta yang telah tiada.